C-151 izinkan saya mengajari Anda cara melatih anjing. Bajingan. Beraninya kau menendangku. Aduh. Kau akan mati. Pria itu tampak seolah-olah tendangan itu tidak pernah terjadi. Dia bahkan masih punya kekuatan untuk berteriak. Oh, sepertinya aku belum menendangmu cukup keras. Jika kau menginginkan lebih, aku lebih dari bersedia. Chen menatapnya dengan tatapan tajam. Aura kuatnya masih terasa sangat mengintai di udara. Di sampingnya, Ibu Chen tampak ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa putranya sendiri begitu dominan dan kuat. Bagus. Sangat bagus. Orang tak berarti sepertimu berani bersikap sombong di depanku, Shou-kun. Kau pikir hanya karena kau kuat, kau pasti akan mengalahkanku. Kita lihat siapa yang berkuasa saat aku melepaskan Siriusku untuk menggigitmu sampai mati. Pria yang menyebut dirinya jagoan itu, dengan tatapan buas di wajahnya, berjuang untuk berdiri dan membuka pintu. Tiba-tiba seekor anjing gembala Jerman hitam, sambil memperlihatkan giginya, melesat keluar dari mobil sambil menggonggong dengan liar. Aruo! Guk gong gong. Makhluk itu sangat besar, dengan tatapan buas, gigi setajam silet, dan berotot kekar. Meskipun hanya seekor anjing, kemungkinan besar ia berasal dari keturunan serigala. Dasar bajingan. Sirius adalah jenderal abadi dari Kolosem Pertarungan Binatang Danau Selatan. Anjing-anjing yang telah mati di giginya tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah melumpuhkan beberapa pemuda bersenjata dengan gigitannya. Begitu aku memberi perintah, dia akan menggigit kemaluanmu. Nada suara Shou-kun terdengar arogan, seluruh dirinya tampak berani. Tidak diragukan lagi bahwa anjing ini adalah petarung yang tangguh, hal ini memberi Shou-kun banyak kepercayaan diri. Kolosem Pertarungan Binatang Danau Selatan. Chen mengulanginya, mengingat bahwa Kolosem Pertarungan Binatang berada di bawah naungan keluarga Xiao. Kenapa? Apa kau takut sekarang? Shou-kun melihat Chen ragu-ragu dan mengira Chen terengah-engah, jadi dia mendesak, sebelum aku memberi perintah, kau masih punya kesempatan untuk berlutut dan memohon ampunan. Jika tidak, ini adalah akhir dari perjalananmu. Sialan, aku akan berlutut. Jika kau melepaskan anjing itu, aku akan menendangnya sampai mati. Chen sangat marah. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan tempur 1500. Bahkan seekor harimau pun tidak bisa mengintimidasinya. Namun, Ibu Chen, yang tidak menyadari fakta itu, memohon, Xiao Bei. Makhluk itu adalah serigala. Mengapa aku tidak meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Jika aku membiarkanmu meminta maaf kepada bajingan ini, aku akan menjadi anak yang paling durhaka. Chen berdiri tegak. Dia melangkah di depannya dan berkata, jangan khawatir. Anakmu sekarang lebih mampu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu ditindas. Xiao Bei. Ibu Chen terkejut. Di desa Chen, dia sudah tahu bahwa putranya telah dewasa. Tetapi saat ini, dia merasakan rasa aman yang lebih kuat terpancar dari Chen. Seolah-olah selama putranya bersamanya, dia tidak perlu takut. Baiklah. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Shou-kun mengangkat lengannya yang besar dan membentak, Sirius, serang bajingan ini. Aruo. Go, go, go. Anjing gembala Jerman hitam itu menggonggong sambil menyerbu ke arah Chen. Tak perlu diragukan lagi, ia sangat cepat dan kuat. Saat cakarnya menyentuh tanah, ia meninggalkan jejak putih. Giginya juga sangat tajam. Jika digigit, bukan hanya akan mengoyak sebagian daging, tetapi ia juga tidak akan pernah melepaskannya. Bagi orang biasa, menghadapi makhluk buas ini akan menjadi bencana. Namun Chen tidak gentar. Dia menekuk kakinya, menunggu anjing itu mendekat agar dia bisa menendangnya dengan keras. Anjing gembala Jerman itu melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Namun, tiba-tiba ia berhenti. Cakarnya menekuk, matanya terpejam rapat, berjongkok dengan kepala di antara kedua cakarnya. Ia gemetar tak terkendali seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi pada makhluk buas ini? Mungkinkah Sirius telah terpukau oleh aura rajaku? Chen terkejut. Ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Shou-kun semakin bingung, berteriak sekuat tenaga kepada anjing itu, Sirius. Apa yang kau lakukan? Kubilang serang. Dia berteriak sampai suaranya habis. Tapi Sirius tetap di tempatnya. Tak bergerak. Itu benar-benar tak terduga. Sejak kapan aura rajanya menjadi begitu kuat? Tepat ketika dia diam-diam menikmati momen itu, dia merasakan sesuatu bergerak di dekat kakinya. Saat ia menunduk, ia melihat Xiao Bei, yang muncul entah dari mana, sedang menorehkan jejak kakinya di tanah. Chen mengamati cukup lama sebelum akhirnya mengerti bahwa itu adalah gambar buah persik. Kucing rakus ini hanya datang untuk meminta buah persik. Chen sedang melawan musuh sekarang. Ini situasi yang sangat serius. Chen tak kuasa menahan tawa. Tiba-tiba,
dia mendapat pencerahan. Anjing gembala Jerman itu gemetar seperti daun, bukan karena aura raja yang dimilikinya, tetapi karena Xiao Bai muncul. Meskipun makhluk ini tampak seperti anak kucing kecil, sebenarnya ia adalah binatang roh, seekor singa giok beku. Masuk akal jika seekor serigala takut akan kehadiran perkasa raja binatang buas. Sirius, ada apa? Serang. Bunuh bajingan itu. Bunuh dia dan aku akan membelikanmu steak. Shao Kun tidak menyadari alasan mengapa Sirius tidak bergerak lagi. Bodoh. Apa kau tidak tahu cara melatih anjing? Kau mau memberinya hadiah berupa steak. Kenapa tidak kau kirim saja ke rumah bordil? Chen membungkuk dan menggendong Xiao Bai. Bajingan. Kau bilang aku tidak tahu cara melatih anjingku, teriak Shao Kun. Dulu aku adalah pelatih hewan di sirkus. Aku bahkan pernah melatih singa. Hehe, lalu kenapa anjingmu tidak menuruti perintahmu? Chen menyeringai. Kemudian dia mengangkat Xiao Bai secara diam-diam, mengangkat telinga kecilnya dan berbisik, jika kau ingin makan buah persik, bantu aku memberi pelajaran pada orang itu. Grur. Xiao Bai mengangguk dan menggeram tak sabar. Siapa bilang Sirius tidak patuh? Dia selalu menuruti perintahku. Lihat saja. Sebentar lagi kau akan kena akibatnya. Shao Kun berjalan mendekat dan berjongkok di samping anjing German Shepherd itu, sambil bertanya-tanya apa yang salah. Hehe, biar kutunjukkan cara melatih anjing, ejek Chen. Kau tahu cara melatih anjing? Heh, ini lelucon paling bodoh yang pernah kudengar. Shao Kun mencibir, jika Sirius menuruti perintahmu, aku akan membenturkan kepalaku ke tembok. Sirius, panggil Chen. Wosh. Mendengar itu, Sirius langsung melompat dan berdiri tegak. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Akulah yang melatih Sirius. Bagaimana mungkin dia menuruti perintahmu? Shao Kun menatap kosong anjing kesayangannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya sedang bermimpi buruk. Gigit buah sakarnya, perintah Chen, dia hanya ingin mengakhiri semua omong kosong ini. Sirius melolong dan dengan kecepatan kilat, menggigit selangkangan Shao Kun. Bab 152 Xiao Bai berubah. Ah! Oh! Oh! Gigi-gigi tajam itu menusuk alat kelamin Shao Kun. Robekan dan tarikan itu membuat darah menyembur keluar dari luka seperti air mancur. Rasa sakit yang luar biasa itu begitu tak tertahankan sehingga ia ingin mengebiri dirinya sendiri. Pengebirian masih lebih baik daripada penis yang patah. Lebih baik sayatan yang bersih dan tepat daripada seseorang yang menggergaji dengan pisau mentega. Sirius. Lepaskan. Lepaskan aku. Shao Kun benar-benar tak berdaya dan lemas. Wajahnya sepucat kertas. Keringat terus mengalir dari dahinya. Namun, Sirius menolak untuk mendengarkan perintahnya. Ia tetap terus mengunyah bagian pribadinya tanpa henti. Saudaraku. Saudaraku. Aku mohon. Kumohon minta Sirius untuk melepaskanku. Aku mohon. Aku tak tahan lagi. Shao Kun kehabisan pilihan. Maka, ia pergi dan memohon kepada Chen untuk membebaskannya dari rasa sakit yang menyiksa. Minta maaf pada ibuku sekarang juga, kata Chen dingin. Nyonya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan kepada Anda. Ini kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Air mata mulai mengalir dari wajahnya. Dia memohon dengan suara terisak. Biarkan saja dia pergi. Xiao Bai. Aku merasa kasihan padanya. Ibu Chen selalu berhati lembut. Dia tidak berencana menyiksa Shao Kun. Sirius. Lepaskan saja dia, perintah Chen. Sirius segera berhenti menggigit Shao Kun. Ia menundukkan tubuhnya ke tanah dan menatap Chen dengan setia. Tunggu. Bukan Chen. Ia menatap Xiao Bai. Sangat jelas bahwa Xiao Bai meneruskan semua perintahnya kepada Sirius. Jadi, Sirius sebenarnya adalah hewan peliharaan Xiao Bai. Bajingan. Tunggu saja dan lihat. Aku pasti akan membuatmu membayar kerugianku. Shao Kun berdiri sambil memegangi testisnya yang berdarah. Dia masuk ke mobilnya yang rusak dan melaju pergi dengan cepat. Cukup mengesankan bahwa dia masih bisa berdiri dan mengemudi setelah digigit Sirius. Namun, jika Chen menggunakan nut booster padanya, dia pasti akan kehilangan semua kekuatannya bahkan untuk berdiri dan berjalan. Pada akhirnya, dia meninggalkan Sirius. Kau sungguh pemberani. Kau bisa tinggal dan melindungi keluargaku. Chen menatap Sirius dan berkata. Xiao Bai juga menatap Sirius. Sirius dengan cepat melompat dan mengibaskan ekornya untuk menunjukkan keramahannya kepada Chen dan ibunya. Selain itu, ia membantu ibu Chen memungut semua sayuran yang jatuh. Anjing yang pintar. Setelah itu, Chen mulai membantu ibunya menyiapkan makan siang. Seperti yang dijanjikan, Luo datang ke rumah Chen ketika makan siang hampir siap. Hari ini, dia mengenakan gaun biru panjang.
Gaun itu tampak lembut, seperti terbuat dari sutra. Potongan yang sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya. Aura kelembutan terasa darinya. Namun, semua kelembutan itu lenyap begitu saja ketika dia melihat buah persik di kebun Chen. Dia sangat lapar. Air liurnya keluar tanpa henti dari kelenjar ludahnya. Dia tidak sabar untuk memanjat pohon dan makan sepuasnya. Luo yang cantik, masuklah. Kita punya banyak buah persik di rumah. Aku sudah menyiapkan sepiring penuh buah persik untukmu. Chen datang ke pintu untuk menyambutnya. Luo tersipu. Dia menundukkan kepala dan memberikan 2 bungkusan hadiah kepada Chen. Dia berkata, ini untuk orang tuamu. Astaga, kamu menantu yang baik sekali. Pantas saja orang tuaku menyukaimu. Aku hampir seperti orang asing di rumahku sendiri. Chen menggoda. Dasar bajingan. Jangan manfaatkan aku. Aku datang ke sini untuk mengobati ayahmu. Seandainya bisa, aku lebih suka tidak masuk ke rumah ini. Luo menatap Chen dan berkata dengan marah. Hehe. Kalau itu kejadian terakhir kali, aku bisa mengerti kenapa kamu tidak mau masuk ke rumahku. Tapi, sekarang aku punya 3 pohon persik di kebunku. Pasti kamu akan datang ke rumahku meskipun aku tidak mengundangmu. Luo menelan ludah. Dia kesulitan menahan godaan akan kesegaran dan kelezatan buah persik tersebut. Sebagai seorang inspektur di Six Door Organization, dia masih secara intuitif bertanya, dari mana asal ketiga pohon persik ini? Orang tuaku menyukai jenis buah persik ini. Jadi, aku meminta temanku untuk memindahkan 3 pohon persik ini ke kebunku. Kau bisa bertanya pada orang tuaku jika kau tidak percaya padaku. Chen mengangkat bahu. Dia tidak takut sama sekali jika Luo menanyakan hal itu. Setelah memasuki rumah, Luo menyapa orang tua Chen. Dia duduk di sofa dan mulai menikmati buah persik yang disiapkan Chen untuknya. Tiba-tiba, dia melihat seekor kucing putih menerkam kepala seekor anjing hitam besar yang berjalan ke arahnya. Kucing seharusnya takut pada anjing. Luo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kucing putih ini memperlakukan anjing itu seperti tunggangan pribadinya. Itu jelas sesuatu yang tidak biasa. Tapi, hal yang paling mengejutkan Luo adalah kucing dan anjing itu menatap buah persik pada saat yang bersamaan. Apakah kalian suka buah persik? Kepolosan Luo yang seperti anak kecil muncul kembali. Dia memotong beberapa buah persik dan memberikannya kepada Sirius dan Xiaobai. Dan, begitulah caranya dia berteman dengan mereka. Hal yang paling dikhawatirkan Chen akhirnya terjadi saat makan siang. Orang tuanya terus mengoperkan piring-piring ke Luo. Dan, mereka sangat menyayangi Luo. Selain itu, Sirius duduk di samping Luo. Ekornya terus bergoyang-goyang menunjukkan kebahagiaannya. Bagian terburuknya adalah Xiaobai berbaring nyaman dalam pelukan Luo. Payudara Luo yang montok menjadi bantal empuk untuk bersandar. Terlihat jelas dari matanya yang seperti safir bahwa Xiaobai sangat menikmatinya. Xiaobai memang berjanji akan selalu berada di sisi Chen selamanya. Tapi, semuanya telah berubah. Dia bahkan tidak menatap Chen. Itu jelas bukan binatang roh. Ini adalah kucing bodoh yang mesum. Pengkhianat yang menyukai payudara. Xiaobai, kemarilah. Aku akan mengambilkanmu buah persik lagi, teriak Chen dengan tegang. Namun, Xiaobai menutup matanya dan berpura-pura tidak mendengar Chen. Brengsek. Apa yang begitu istimewa dari Luo putih ini? Aku tak percaya kelezatan buah persik tak bisa mengalahkan daya tarik Luo putih. Chen bingung. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Xiaobai telah mengenali tuannya sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Aku ingat sekarang. Chen berkedip dan mengaktifkan mata api tatapan emasnya. Gaun Luo menjadi transparan dan dia melihat sepotong giok berbentuk phoenix diletakkan di antara dada Luo yang indah dan montok. Itu adalah benda yang... Item milik yang itu sebenarnya mencegah Chen untuk mengetahui kekuatan tempur Luo dengan Nether Spirit Battle Sculptor miliknya sejak awal. Sekarang aku tahu Xiaobai menyukai item yang... Apakah itu membantu pertumbuhannya? Aku harus mendapatkan beberapa item yang untuk membantu pertumbuhannya. Chen kemudian merencanakan secara diam-diam, Xiaobai sudah cukup kuat sekarang. Dia pasti bisa menjadi lebih kuat lagi saat dewasa nanti. Saat itu tiba, aku akan memintanya untuk tinggal dan melindungi orang tuaku. Ini jelas lebih baik daripada menyewa sekelompok pengawal. Ibu Chen hampir terluka parah karena Shoukun. Chen mulai khawatir tentang keselamatan orang tuanya. Xiaobai benar-benar kuat dan setia. Jadi, dia akan menjadi pilihan terbaik untuk melindungi orang tua Chen. Setelah makan siang, Luo memulai perawatan akupuntur pada ayah Chen. Chen pergi ke grup amplop merah untuk menanyakan tentang barang-barang yang C153 Kamus Zulingualisme. Chen, Raja Iblis Banteng, apakah Anda di sana?
Saya ingin mengetahui cara memelihara dan mengembangkan singa giok beku. Neza kecil. Wow, Dewa Chen online lagi. Chen. Halo, pangeran ketiga. Anda selalu menjadi orang pertama yang saya lihat saat memasuki grup. Neza kecil. Haha. Karena aku penggemarmu, 3 emoji bertingkah imut. Chen. Dengan senang hati. Oh iya, kenapa grup ini sepi sekali hari ini? Aku tidak melihat ada yang aktif di sini. Neza kecil. Ada pertemuan 3 alam hari ini. Sepertinya mereka punya sesuatu yang penting untuk dibahas hari ini. Karena itu, semua orang pergi ke pertemuan tersebut. Chen. Kenapa kau masih di sini? Neza kecil. Aku baru saja menyelinap keluar. Tolong jangan beritahu yang lain tentang ini, gugup. Chen. Kamu sudah mengirim beberapa pesan ke grup. Bagaimana mungkin orang lain tidak mengetahuinya? Neza kecil. Sial. Aku bodoh sekali. Aku harus kembali ke rapat sekarang sebelum ayahku memukuliku lagi. Ya Tuhan Chen, sampai jumpa lagi. Chen. Kalau begitu, apakah ada orang lain di grup ini? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Xiao Tianquan. Guk gelombang. Chen. Jadi, hanya kamu yang tertinggal. Xiao Tianquan. Kayu gelombang Guk. Chen. Apakah Anda tahu bahasa manusia? Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Anda. Xiao Tianquan. Wo gelombang Wolf. Ding. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Xiao Tianquan. Kamu telah menerima kamus zulingualisme. Kamus tersebut telah disimpan di peti harta karunmu. Astaga. Aku tidak tahu hal seperti itu ada. Bola mata Chen hampir jatuh ke tanah ketika melihat kamus itu. Dia pernah melihat beberapa jenis kamus lainnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kamus zulingualisme. Dia membuka kamus itu dan melihat berbagai macam bahasa hewan dalam bentuk romanisasi. Mari kita lihat 3 pesan yang diterima Chen dari Xiao Tianquan sebelumnya. Guk artinya hai. Apa kabar, Dewa Chen? Wo gelombang Wolf. Artinya aku satu-satunya orang di sini. Dan, aku bisa menjawab pertanyaanmu. Wo gelombang Wolf, artinya mohon tunggu sebentar. Wow, ini luar biasa. Chen terkesan karenanya. Kemudian, dia mulai mempelajari zulingualisme. Mempelajari bahasa baru sebenarnya sangat sederhana. Setelah Anda berhasil mempelajari beberapa kata, Anda akan dapat menghubungkan beberapa kata yang sudah Anda ketahui dengan kata-kata baru yang akan Anda pelajari. Singkatnya, yang perlu Anda lakukan hanyalah memahami inti dari bahasa tersebut. Kemudian, Anda akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Jadi, Chen hanya menghabiskan setengah jam untuk menguasai bahasa tersebut. Bahasa Inggrisku buruk, tapi setidaknya aku berhasil menguasai zulingualisme. Aku tidak mempermalukan negaraku. Wahaha. Chen menyeringai dan kembali bergabung dengan kelompok. Chen. Xiao Tianquan. Apa kau masih di sana? Aku sudah menguasai zulingualisme, bangga pada dirinya sendiri. Xiao Tianquan. Guk gelombang Guk. Xiao Tianquan masih berkomunikasi dengan Chen menggunakan serangkaian kosakata hewan. Namun, Chen sudah tahu cara menerjemahkan zulingualisme ke dalam bahasa manusia. Dia bisa memahaminya secara instan. Chen. Jadi, terjemahan dari kalimat Anda adalah Xiao Tianquan. Wow. Dewa Chen memang jenius. Aku tak percaya kau menguasai zulingualisme dalam waktu sesingkat itu. Sebagai seekor anjing R2, aku kagum. Chen. Kenapa mereka memanggilmu Erdok? Xiao Tianquan. Karena tuanku adalah Dewa Erlang. Karena itu, mereka semua memanggilku anjing kecil R. Chen. Erdok, apakah kamu tahu cara terbaik untuk memelihara dan mengembangkan singa giok beku? Xiao Tianquan. Tentu saja, aku tahu. Singa giok beku adalah binatang roh atribut yang. Ia memiliki kemampuan untuk membelah gunung dan menyebabkan gempa bumi ketika sudah dewasa sepenuhnya. Benar-benar kuat. Kau harus memberinya makan dengan benda spiritual atribut yang jika ingin ia tumbuh lebih cepat. Chen. Tebakanku benar. Tapi, di mana aku bisa menemukan benda spiritual yang? Xiao Tianquan. Jika singa giok beku Anda masih dalam tahap bayi, Anda dapat mencari item yang biasa di alam manusia untuk memberinya makan. Dan, ketika singa giok beku Anda menjadi binatang roh bintang 1, Anda dapat membeli item roh yang untuk memberinya makan. Dengan begitu, Anda dapat menghemat banyak poin jasa. Chen. Terima kasih banyak atas sarannya. Tapi, di mana saya bisa mencari barang-barang yang itu? Xiao Tianquan. Aku tidak begitu yakin tentang alam manusia. Kau harus bergantung pada takdir dan keberuntunganmu jika ingin menemukannya. Chen berpikir,
Takdir. Satu-satunya benda yang kukenal dimiliki oleh Luo Putih. Itu adalah keping giok Phoenix. Tapi, dia pasti tidak akan memberikannya padaku. Chen merasa tak berdaya. Dunia ini begitu luas. Mencari benda yang di dunia ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ding. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Xiao Tianquan. Kamu telah menerima 10 bungkus makanan hewan roh. Makanan tersebut telah disimpan di peti harta karunmu. Chen. Astaga. Kenapa kau mengirimiku amplop merah lagi? Terkejut Xiao Tianquan. Aku menyadari pasti cukup sulit bagimu untuk mencari item yang di alam manusia dalam waktu sesingkat ini. Kau bisa memberi makan singa giok bekumu dengan 10 bungkus makanan yang baru saja kukirimkan. Memang tidak terlalu efektif, tetapi pasti akan membantu pertumbuhannya. Chen. Erdok. Kamu adalah teman yang sangat baik, bersyukur bagaimana cara aku menunjukkan rasa terima kasihku padamu. Xiao Tianquan. Haha. Sama-sama, Dewa Chen. Kirimkan saja makanan enak kalau kau punya. Kita harus selalu bersikap baik satu sama lain. Chen. Apakah kamu pernah mencoba sosis sebelumnya? Xiao Tianquan. Apa itu sosis? Aku belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Chen. Tunggu sebentar. Biar saya belikan untukmu sekarang juga. Chen adalah tipe orang yang jika Anda memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan Anda dengan lebih baik lagi. Chen bergegas keluar dan membeli selusin sosis dengan berbagai rasa. Kemudian dia mengirimkan semuanya kepada Xiao Tianquan. Xiao Tianquan. Ya ampun. Benda yang kau sebut sosis ini enak banget, 3 emoji ngiler. Aku suka rasa ayam, rasa sapi, rasa barbecue, dan rasa kari. Aku suka semuanya. Chen. Hehe. Aku senang kau menyukai semuanya. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Sampai jumpa lagi. Xiao Tianquan. Oke. Sampai jumpa lagi, Dewa Chen. Chen menyimpan ponselnya dan berlari ke bawah, ibunya berteriak memanggilnya. Apa yang kau lakukan di lantai atas? Luo sedang bekerja keras di sini dan kau malah bermalas-malasan di lantai atas. Luo akan segera pergi. Pergi dan antarkan dia, kata ibu Chen. Oke. Kemudian, Chen dengan cepat bergegas keluar membawa 2 bungkusan besar buah persik dan mengantar Luo keluar rumah. Selusin pria berotot sebesar beruang berjalan ke arah mereka ketika mereka keluar dari rumah. Dasar bajingan. Kau tidak pernah menyangka aku akan kembali untukmu, kan? Pemimpinnya tak lain adalah Shou Kun. Dia berteriak dengan marah, aku membawa 18 saudara bersamaku hari ini. Kalian pasti akan mati hari ini. Chen tertawa sinis. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelompok sampah ini. Kita harus bermain-main dengan mereka. Chen tertawa jahat dan mulai berakting menyedihkan sambil berkata, tolong aku, nona cantikku. Sekelompok penjahat ini mencoba memukuriku. Luo terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen. Astaga, wanita ini benar-benar cantik. Dia lebih dari sekadar cantik. Dia adalah dewi sejati. Aku rela mempersingkat umurku selama 10 tahun jika aku bisa tidur dengannya sekali saja. Kelompok penjahat itu tampak seperti baru saja mendapatkan suntikan adrenalin. Mereka semua tampak sangat bersemangat. Selain itu, mereka memasang ekspresi jijik saat menatap Luo. Bro, jangan terburu-buru dulu. Kita harus membunuh bajingan ini dulu. Kemudian, kita akan menangkap wanita cantik ini, membawanya kembali, dan kita akan bergantian bersenang-senang dengannya. Shou Kun menjilat bibirnya dan menyeringai jahat. Apakah kalian semua lelah hidup di dunia ini? Luo menjadi sedingin es, sinar dingin yang terpancar dari matanya dapat menghancurkan musuh-musuhnya dalam sekejap. C-154 perintah untuk mengebiri seseorang. Yohoho. Cewek ini galak. Tapi aku suka. Menjinakkan kuda liar akan memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Akan lebih memuaskan lagi jika kudanya berlari kencang. Hehehe. Para bajingan itu tersenyum dengan menyedihkan. Mereka memandang dengan penuh antusias, mengamati tubuh Luo yang berisi, dan membuat berbagai macam gerakan cabul. Beberapa dari mereka bahkan sudah berfantasi untuk bercinta dengannya. Jelas sekali, mereka sedang menguji batas kesabaran Luo. Mereka hanya mencari masalah. Sekumpulan berandal ini sudah keterlaluan. Cantik, biar aku yang urus mereka untukmu. Chen menyeringai, meletakkan buah persik di tangannya ke lantai. Baiklah. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Sterilkan mereka semua. Luo menggelegar, nadanya dingin seperti es, dan menyerbu ke depan. Dia lincah, merentangkan tangannya ke depan dan menahan bahu bajingan pertama yang dilihatnya. Dalam satu gerakan cepat, dia menendang selangkangannya dengan keras, menimbulkan bunyi bang.
Pria itu ambruk ke tanah sambil memegang selangkangannya, berguling-guling kesakitan. Arg! Aduh! Aduh! Sementara itu, Chen sudah bersiap-siap dengan tinjunya. Tunggu, maksudku bersiap-siap dengan kakinya. Saat tendangan nus booster kick mengenai gangster botak itu, dia muntah busa dan menggeliat di tanah. Bang! 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 Diikuti serangkaian suara ledakan keras. Setelah pukulan kuat Luo dan Chen, ke-18 preman itu semuanya memegang selangkangan mereka, berguling-guling di lantai, menjerit kesakitan. Shou Kun adalah orang terakhir yang masih berdiri, ketakutan setengah mati. Pria dan wanita di hadapannya ini sungguh biadab. Yang mereka inginkan hanyalah pasangan pribadi itu. Dalam sekejap, ke-18 bersaudara itu telah berubah menjadi Kasim. Kau, jangan mendekat ke sini. Shou Kun gemetar tak terkendali. Dia mengeluarkan ponsel dan mengancam, jika kau melangkah lagi, aku akan menelepon polisi. Cekikikan. Chen merasa geli, seorang preman memanggil polisi. Apa bedanya dengan seekor tikus yang meminta bantuan kucing? Saat dia sedang berbicara, Chen menerjang ke depan, menekuk kakinya, dan menendang lututnya ke arah Shou Kun. Shou Kun melesat keluar pintu dan mendarat dengan bunyi gedebuk di trotoar. Jika penisnya sudah hampir tidak berfungsi setelah digigit Sirius, kali ini, penisnya akan hancur total. Pasukan Kasim akan bertambah satu anggota baru. Bajingan! Aku ingin menelepon polisi. Tangan Shou Kun gemetar hebat saat ia menekan nomor. Halo, apakah polisi ada di sana? Aku dan selusin anak buahku diserang oleh beberapa preman. Mereka buas. Kalian perlu mengirim lebih banyak pasukan. Ark, ini membunuhku. Tidak lama kemudian, mobil-mobil patroli pun tiba. Karena Shou Kun melebih-lebihkan situasi, 3 kendaraan polisi, yang dipimpin oleh Kapten Li sendiri, tiba untuk menangkap para preman tersebut. Kapten Li, Anda akhirnya datang, cepat, tangkap kedua orang itu. Kapten Li, Anda harus membantu kami kali ini. Kedua orang ini berhati dingin. Ketika mereka melihat Li Gang, para preman yang tergeletak di tanah mulai berteriak-teriak. Li Gang tampaknya cukup akrab dengan mereka, berhenti berteriak-teriak di sana. Aku di sini sekarang. Aku pasti akan membawa semua preman itu kembali ke kantor polisi. Ketika Li Gang mendengar ini, semua preman mulai menjilat. Kapten Li adalah yang terbaik. Kapten Li adalah yang terbaik. Kapten Li adalah orang tua kita. Li Gang. Saat itulah, suara dingin seorang wanita terdengar. Li Gang menoleh dan hatinya berdebar kencang, memberi hormat, Inspektur. Luo berjalan perlahan dan memerintahkan, semua orang yang tergeletak di tanah ini telah memasuki tempat ini dengan niat jahat. Saya sudah mencoba menasihati mereka untuk tidak melakukannya, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan saya. Mereka bahkan menyerang seorang petugas polisi. Bawa mereka semua kembali ke kantor polisi. Saya akan menuntut mereka karena menyerang petugas polisi. Baik, Bu, perintah Li tanpa berpikir panjang, para pria. Kumpulkan semua penjahat yang menyerang inspektur ini dan bawa mereka ke kantor polisi. Mendengar itu, para polisi turun dari kendaraan mereka untuk menangkap orang-orang tersebut. Semua preman itu terdiam kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti ada kesalahan. Kita adalah korban di sini. Kami tidak menyerang seorang petugas polisi. Kami tidak menyentuh sehelai rambut pun pada gadis itu. Ini adalah kesalahpahaman, kami tidak menyerang petugas polisi manapun. Para hooligan itu histeris. Jika mereka hanya melawan Chen, itu hanya akan dianggap sebagai kasus perdata. Paling lama, mereka akan ditahan selama beberapa hari. Namun, menyerang petugas polisi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setelah terbukti bersalah, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara. Para hooligan itu semuanya menangis terseduh-seduh, tetapi bahkan jika mereka berteriak sampai bisu pun, itu akan sia-sia sepenuhnya. Luo adalah perwira berpangkat tertinggi di kota Greenfin. Bahkan Liu Quanfu pun harus mendengarkannya. Petugas polisi berpangkat rendah seperti mereka tidak akan punya nyali untuk tidak mematuhinya. Ini tidak bisa diterima. Jadi kenapa kalau kau seorang polisi? Aku akan menuntutmu atas tindakan kekerasan polisi. Shou Kun mengumpulkan seluruh energinya dan membentak Luo. Silakan ajukan gugatan, dan lihat apa yang terjadi, kata Luo dengan acuh tak acuh. Dia tidak mau repot-repot dengan orang-orang brengsek seperti itu. Shou Kun, aku ingin menuntut bajingan itu. Dia menendang bayiku. Aku akan mati sebelum membiarkannya lolos, lanjut Shou Kun. Silakan. Inspektur tadi memberi perintah agar aku mengebiri kalian semua. Aku hanya mengikuti perintah. Lagi pula, aku membantu kasus kriminal ini. Chen mengangkat bahu dengan wajah penuh keadilan. Jelas sekali, ini semua adalah bagian dari rencananya.
Dia sebenarnya bisa saja menghajar para preman itu habis-habisan dengan tinjunya, tetapi dia mengubah rencananya untuk melibatkan Luo dalam insiden ini. Lebih baik seperti ini karena akan mengatasi masalah sejak awal. Begitu Shou Kun di penjara, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali membalas dendam. Chen tidak bisa disalahkan atas kekejamannya. Itu semua kesalahan Shou Kun karena mengancam orang tua Chen. Chen sudah dianggap berbelas kasih karena tidak membunuhnya. Jadi, semuanya sudah terselesaikan. Chen kembali ke kamarnya sendiri. Dia meminum pil penguat Dewa Perang. Dengan cara ini, 24 jam kemudian, kekuatan tempurnya bisa meningkat lagi hingga 500. Dia mulai mempelajari makanan hewan peliharaan surgawi yang diberikan oleh Xiao Tianquan sebelumnya. Ding! Makanan hewan surgawi digunakan untuk memberi makan hewan roh. Makanan ini dapat mempercepat pertumbuhan hewan roh dan memperkuat tubuh mereka. Terakhir, makanan ini akan menumbuhkan bayi hewan roh menjadi hewan roh bintang 1. Apakah Anda ingin mengambilnya? Menarik. Dalam sekejap, sebuah karung besar muncul di tangan Chen. Di dalamnya terdapat butiran berwarna kuning pucat yang tampak seperti beras. Chen menemukan sebuah mangkuk kecil dan menuangkan sebagian isinya. Sebelum Chen memanggil, Xiaobai muncul entah dari mana, matanya berbinar, dan mulai melahap makanannya. Ia tampak lebih menikmati makanannya daripada saat memakan buah persik. Pada saat yang sama, Sirius juga berlari mendekat, menatap mangkuk berisi makanan hewan surgawi, sambil meneteskan air liur kemana-mana. Namun, ia tidak berani melawan Xiaobai. Ia hanya bisa menyaksikan dengan penuh harap dari samping. Makanan hewan surgawi mungkin juga bisa meningkatkan kekuatan Sirius. Tapi karena Xiao Tianquan sudah memberiku 10 kantong, aku juga bisa membagikan sebagian untuk Sirius. Chen berpikir sejenak lalu memberikan semangkuk makanan kepada Sirius. Anjing besar itu sangat gembira. Saat menggigit makanan hewan peliharaan yang lezat itu, ia hampir menangis. Astaga! Enak banget! Aku juga pengen coba. Chen mengecap bibirnya sambil menatap makanan hewan peliharaan itu. C-155 saya telah didorong. Xiaobai dan Sirius berjemur setelah selesai makan. Belum ada perubahan yang terlihat pada tubuh mereka. Kurasa butuh waktu sebelum aku bisa melihat perubahan yang nyata. Chen tidak terlalu mempedulikannya. Chen memutuskan untuk mempelajari beberapa bahasa lain karena dia baru saja menguasai zulingualisme. Dalam waktu 5 jam, Chen menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Jepang. 4 bahasa asing pertama adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Menguasai semua bahasa ini jelas sangat penting. Pertanyaannya adalah mengapa Chen memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Ada 2 alasan utama untuk itu. Pertama, Chen sangat ingin memahami dialog antara aktor dan aktris ketika dia menonton film aksi romantis. Sebagian besar dialognya adalah Yamate, Ite, tetapi ada beberapa dialog berbeda yang muncul dari waktu ke waktu. Rasa ingin tahunya terpicu ketika dia menemukan dialog-dialog yang berbeda ini. Kedua, Jepang adalah negara yang tidak terlalu disukai oleh orang Tiongkok. Ada sebuah pepatah, kenali dirimu dan lawanmu untuk memenangkan 100 pertempuran. Saya tidak akan melewatkan apapun ketika negara kita berkonflik dengan mereka suatu hari nanti. Chen melirik sekilas akun Weibo-nya sebelum tidur. Jumlah penggemarnya telah meningkat menjadi 150.000 sejak ia mengumumkan niatnya untuk menyumbang ke Badan Amal. Ada 20.000 penggemar baru di klub penggemarnya. Namun, Chen benar-benar tenang kali ini. Pertumbuhan secepat ini bukanlah hal baru baginya. Ia memposting beberapa kata, meletakkan ponselnya, dan pergi tidur. Hitung mundur menuju pembukaan besar toko perhiasan Beicheng, 1 hari. Kalimat sederhana ini sudah cukup untuk membuat semua orang di grup menjadi heboh. Like, komentar, bagikan. Semua penggemar Chen berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan toko perhiasan Chen. Pada pagi kedua, Chen pergi ke toko untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum pembukaan besar. Semua yang harus dilakukan sudah selesai. Jing Fei adalah orang yang paling banyak membantu dalam pekerjaan persiapan. Dekorasi toko terlihat sangat ceria. Semua barang dagangan tertata rapi. Selain itu, pramuniaga yang dipekerjakan juga terlihat sangat rapi. Jing Fei adalah seorang raja pencuri. Biasanya, ide-idenya jauh lebih kreatif daripada orang biasa. Yang terpenting, dia cukup mahir dalam hal barang dagangan kelas atas. Chen merasa lega ketika memutuskan untuk membiarkan Jing Fei mengurus semua hal di toko. Sore harinya, Chen memetik 3 bungkus buah persik dan membawanya ke sekolah. Ia memberikan 1 bungkus persik kepada Xiang Yu. Hal-hal baik memang harus selalu dibagi dengan saudara seperjuangan. Kemudian Chen mengirimkan 1 bungkus persik lagi kepada Lan.
Lan sangat sibuk dengan laporannya sehingga ia bahkan tidak punya waktu untuk makan siang bersama Chen. Yah, dia kan ketua OSIS. Wajar kalau dia sibuk. Untungnya, aku masih punya siang-siang. Hehehe. Chen menyeringai dan membawa paket buah persik ketiga ke kantor staf. Saat itu sudah waktu makan siang, tidak ada orang di gedung itu. Lin menerima telepon dari Chen sebelumnya. Jadi, dia membaca beberapa catatan di kantornya sambil menunggu Chen. Tiba-tiba, sebuah tangan hangat datang dari belakang dan melingkari lehernya. Sebuah ciuman hangat mendarat di wajah cantiknya. Sialan. Bagaimana kalau orang lain melihat kita? Lin mengerucutkan bibirnya dengan main-main. Yang dia rasakan hanyalah kelembutan tak berujung dari tindakan Chen. Orang yang selama ini dia tunggu akhirnya datang. Jangan khawatir. Saya sudah memeriksa gedung ini. Tidak ada orang lain selain kita. Chen meletakkan bungkusan buah persik itu dan menatap wanita cantik itu dengan senyum di wajahnya. Hari itu, Lin mengenakan pakaian kerja formalnya. Kemeja putih itu hampir tidak mampu menahan payudaranya yang montok. Di sisi lain, kemeja abu-abunya membalut bagian bawah tubuhnya dengan ketat. Lekuk tubuhnya yang sempurna seperti buah persik itu menonjol dari pakaian yang sebenarnya biasa saja dan sopan. Kombinasi kaki lembutnya dengan stoking hitam sungguh menggoda. Chen sangat terangsang oleh pakaiannya. Kemudian dia mendekatkan bibirnya ke Lin lagi. Jangan main-main. Ini kantor staf. Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang menerobos masuk? Wajahnya memerah karena kegembiraan dan kegugupan. Jantungnya mulai berdetak kencang sekali. Tidak akan ada yang masuk karena saya mengunci pintu saat masuk tadi. Chen menyeringai. Wajahnya dipenuhi seringai jahat. Kamu orang jahat. Lin menatap Chen. Namun, ia sebenarnya merasa bersemangat. Ia bahkan menantikan langkah selanjutnya. Pikiran tak tahu malu ini membuat wajahnya langsung memerah. Semua wanita di dunia ini menyukai pria jahat. Datanglah padaku, sayangku. Chen menggendong Lin dan meletakkannya di atas meja. Salah satu tangannya melingkari pinggang Lin dan tangan lainnya menopang lehernya. Dia mencium bibir Lin dengan penuh gairah. Ermim, hentikan. Jangan lepas rokku. Bukan hari ini. Lin dengan cepat mendorong Chen menjauh. Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku sedang menstruasi hari ini. Kali ini benar-benar menstruasi. Sial. Rencanaku gagal lagi. Chen merasa sedih dan marah out of remeno. Cepat atau lambat, aku akan menjadi wanitamu. Tunggu saja 2 atau 3 hari lagi. Wajah Lin semerah tomat yang terlalu matang. Aku bisa menunggu. Tapi, roketku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chen ingin menangis tetapi air matanya tidak keluar. Dia menunjuk ke roketnya, dan berkata, lihatlah, ia telah menahan diri sejak lama. Aku akan mati jika aku tidak membebaskan roketku. Ini. Apa yang harus saya lakukan? Lin terkejut melihat reaksi Chen. Kemudian, dia berkata pelan, kenapa tidak? Kenapa aku tidak menggunakan tanganku untuk membebaskan roketmu? Chen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menanggapi saran Lin. Dia mendorong Chen ke kursi dengan kekuatannya yang tiba-tiba muncul. Siang-siang, apa kau serius? Chen tidak bisa berpikir jernih lagi. Skenarionya benar-benar berbeda dari yang dia rencanakan sebelumnya. Seharusnya, dialah yang mendorong Lin ke meja dan membiarkan kenikmatan menguasai mereka. Mengapa Lin mendorongnya hingga jatuh? Tentu saja, aku serius. Aku merasa tidak enak karena selalu menolakmu setiap kali. Lin tampak benar-benar siap menghadapi skenario seperti ini. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan meraih roket Chen. Tubuh Chen menjadi lemas. Sensasi yang diberikan dari tangan seorang gadis sangat berbeda dari tangannya sendiri. Setelah roket akhirnya terlepas, mereka berdua merapikan pakaian mereka dan bersiap untuk makan siang. Wajah Lin masih memerah. Dia tidak menyangka akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang begitu berani. Chen kembali dalam suasana hati yang baik. Suara tajam terdengar di telinga mereka saat mereka melangkah keluar dari kantor staf. Seorang pemuda jangkung sedang berbicara dalam bahasa Jepang. Seorang pria dengan kacamata berbingkai emas berdiri di sampingnya untuk menerjemahkan kata-katanya. Guru Mei Huan Neiku, plesetan bahasa Mandarin, tidak memakai pakaian dalam menyebutkan bahwa sekolah Anda sangat besar. Lingkungannya juga sangat indah. Tidak diragukan lagi, ini adalah sekolah terbaik di daerah ini. Haha. Terima kasih banyak atas pujian dari Guru Mei Huan Neiku terhadap sekolah kami. Anda terlalu memuji kami. Wakil kepala sekolah, Wong Jianren, tersenyum bahagia. Tampaknya dia benar-benar bangga dengan sekolah tersebut. Tapi,
Saya yakin dia tidak pernah menyangka terjemahan yang tepat dari kalimat itu adalah, universitas macam apa ini? Hanya sampah yang akan dihasilkan dari universitas seperti ini. C156 kamu telah ditampar. Bodoh. Kenapa kau masih tertawa saat aku memarahimu? Kau benar-benar tolol. Mei Huan Neiko menggunakan bahasa Jepang untuk mengejeknya. Apa yang sedang dibicarakan tuanmu? Wong bertanya sambil tersenyum. Guru berkata bahwa senyummu membuatmu terlihat sangat ramah dan baik hati. Kata penerjemah itu. Hahaha. Benarkah begitu? Kami, orang Tionghoa, adalah bangsa yang beradab. Sudah sepatutnya kami memperlakukan tamu kami dengan baik. Penerjemah itu menerjemahkan kembali kepada tuannya. Sungguh lelucon. Secara global, orang-orang paling tidak sopan di planet ini adalah orang Tiongkok. Beraninya kau bicara soal sopan santun di depanku. Dasar bajingan tak tahu malu, kata Mei Huan dengan nada merendahkan. Penerjemah itu terdiam sejenak. Dia berkata, Tuan berkata bahwa dia lapar. Dia ingin makan siang sekarang. Tidak masalah. Saya sudah memesan meja di restoran Cina terbaik di kota ini. Saya sudah memesan cukup banyak hidangan lokal untuk dicicipi Tuan Anda. Wong tersenyum dan berkata. Penerjemah itu dengan cepat menerjemahkan kembali kepada tuannya. Sialan. Aku bahkan tidak mau mencoba makanan lokal. Hanya orang sampah yang mau makan makanan sampah, kata Mei Huan dengan angkuh. Penerjemah itu mengangguk dan berkata, Tuan Wong, majikan saya tidak ingin mencoba makanan khas setempat. Wong terkejut. Dia berpikir, tersenyum, dan berkata, mungkin kita bisa pergi ke salah satu restoran Jepang terbaik di kota ini. Bisnis mereka sangat bagus. Penerjemah menyampaikan pesan itu kepada tuannya. Itu menjijikkan sekali. Bahkan anjing liar pun tidak mau makan makanan yang dimasak orang Cina. Kenapa kau menyarankan itu padaku? Mei Huan menggelengkan kepalanya dan berkata. Tanpa terjemahan, Wong dapat menguraikan respons Mei Huan berdasarkan reaksinya. Apakah sebaiknya kita memilih makanan barat saja? Mei Huan memasang wajah angkuh setelah penerjemahnya menyampaikan pesan kepadanya. Sebuah suara marah menyela ketika dia hendak mengejek Wong lagi. Saya sarankan Anda pergi ke toilet terdekat untuk makan kotoran karena Anda tidak makan makanan manusia. Chen berjalan mendekati mereka. Kata-katanya menimbulkan dampak besar di hati setiap orang. Bos Chen, tolong jangan berkata seperti itu. Mei Huan Neiko mewakili Universitas Jepang untuk melakukan kunjungan persahabatan kepada kami. Kata-kata Anda akan memengaruhi citra Universitas Greenfin kami. Citra negara kita akan terpengaruh jika kata-kata Anda tersebar secara internasional. Xiao Bei, apa yang sedang kau coba lakukan? Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres saat melihat wajah Chen. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Dasar bajingan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak mengerti bahasa Mandarin? Mei Huan memarahi Chen dengan bahasa Mandarinnya yang fasih tanpa menunggu penerjemah menerjemahkan kata-katanya. Beraninya kau menyuruhku makan kotoran. Tunggu saja. Aku akan melaporkan kejadian ini ke kedutaan untuk mengungkap perilaku kurang ajarmu secara internasional. Aku ingin semua orang di dunia ini melihat betapa tidak berpendidikannya orang-orang Tiongkok. Tidak. Tidak, tidak. Guru Mei Huan, tenanglah. Ini adalah kesalahpahaman besar. Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Wong benar-benar merasa gugup. Sebenarnya, kunjungan dari Universitas Jepang ke Universitas Greenfin dapat dianggap sebagai pertemuan diplomatik mini. Ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara kedua universitas, tetapi juga akan memengaruhi hubungan antara kedua negara. Para pemimpin dari Departemen Pendidikan sangat memperhatikan kunjungan ini. Wong akan kehilangan pekerjaannya jika ia mengacaukan hal ini. Tentu saja, dia merasa sangat gugup menghadapi situasi buruk ini. Ini jelas bukan kesalahpahaman yang bodoh. Kemampuan berbahasa Mandarin saya level 8. Saya bisa memahami kata-katanya dengan sempurna. Kalian orang Tiongkok tidak punya kualitas dan sopan santun. Guru Mei Huan, mohon tenanglah. Wong sangat gugup hingga keringat mulai mengalir dari dahinya. Namun, Chen malah berusaha memperkeruh keadaan dengan menambah bahan bakar ke dalam api. Dia tertawa dingin dan berkata, kebaikan dan sopan santun adalah hal-hal yang kita gunakan pada teman kita, bukan pada hewan. Apa? Apa kau baru saja mengatakan bahwa aku adalah seekor binatang? Wajah Mei Huan meringis. Dia berteriak keras, dasar bajingan. Aku, Mei Huan Neiko, pasti akan mengingat apa yang kau omelan padaku hari ini. Aku akan menuntutmu sampai kedutaan memperhatikan kasus ini. Aku akan menjadi peliharaanmu jika aku gagal. Yah, aku jelas tidak menginginkan hewan peliharaan seperti ini. Aku tidak punya cukup uang untuk membuatmu tetap hidup. Chen mengangkat bahu. Kamu
Kamu. Mei Huan berteriak, aku akan menuntutmu. Bersiaplah menjadi berita utama internasional. Aku ingin memastikan negaramu malu padamu. Bos Chen tersayang. Tolong berhenti bicara. Kumohon. Wong dengan cepat menarik Chen ke samping dan berkata dengan putus asa, pekerjaanku akan hancur jika kedutaan mengetahui insiden ini. Rektor universitas ini akan segera pensiun. Aku berharap bisa dipromosikan. Pergi sana. Biar aku yang urus. Apa kau tahu kau baru saja dimarahi habis-habisan oleh binatang itu, kata Chen dengan marah. Aku dimarahi olehnya. Wong bingung. Dasar bajingan. Jangan coba-coba membodohi saya. Sejak kapan saya memarahi wakil presiden Anda yang terhormat? Mei Huan mulai merasa sedikit gugup. Kata-kata dan tindakannya akan secara langsung memengaruhi citra negara mereka. Ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat serius. Hehe, kamu pikir aku cuma bercanda? Chen tertawa dingin dan mengajukan pertanyaan kepadanya dengan bahasa Jepang yang fasih. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengerti bahasa Jepang? Apakah kamu ingin aku mengulangi semua yang baru saja kamu katakan? Semua orang terkejut ketika Chen membuka mulutnya. Lin dan Wong tidak mengerti sepatah kata pun yang baru saja diucapkan Chen. Keduanya berdiri di sana seperti patung. Di sisi lain, Mei Huan dan penerjemahnya juga sangat terkejut. Keduanya benar-benar terkesan dengan kefasihan Chen dalam bahasa Jepang. Jadi, memangnya kenapa kalau kamu bisa mengerti bahasa Jepang? Mei Huan menguatkan tekadnya dan berkata, Anda tidak memiliki bukti kuat untuk menunjukkan bahwa saya memarahi wakil presiden Anda tadi. Saya tidak akan mengakui tuduhan semacam ini. Hehe, kamu mau bukti konkret, kan? Gampang banget. Chen tersenyum tenang dan mengaktifkan mata api tatapan emasnya. Dia melakukan pemindaian cepat pada mereka. Kemudian, dia mengunci target. Tanpa mereka sadari, dia mengambil pena di sakunya. Secara kasat mata, itu tampak seperti pena. Sebenarnya, ada chip mikro di dalam pena itu. Identitas sebenarnya dari pena ini sebenarnya adalah perekam yang menyamar. Chen mencari saklarnya dan langsung memutar rekamannya. Dalam rekaman itu, Wong terdengar sangat ramah dan baik. Namun, Mei Huan ikut terus-menerus memarahi dan mengejek Wong. Kata-katanya penuh dengan kata-kata kasar. Jelas sekali bahwa dia bersikap bermusuhan terhadap Wong. Jadi, inilah yang Anda sebut sopan santun dan kebaikan orang Jepang. Saya terkesan. Chen mematikan perekam dan berkata dingin, dasar bajingan. Apa kau masih mau pergi ke kedutaan dan menuntutku? Reaksi Mei Huan kaku. Ia merasa seperti ribuan tamparan tak terlihat mendarat di wajahnya. Wajahnya mulai terasa sangat panas. Rekaman itu sudah lebih dari cukup untuk mempertaruhkan identitas dan karakternya. Itu akan menyebabkan reputasi Universitas Jepang merosot. Pada akhirnya, seluruh negara akan kehilangan muka di hadapan negara lain. Reaksi berantai ini adalah sesuatu yang tidak mampu ia biarkan terjadi. Ia kehilangan keberanian untuk pergi ke kedutaan ketika memikirkan semua konsekuensi ini. Tiba-tiba, dia berubah menjadi pengecut dan berkata pelan, saya benar-benar minta maaf. Ini kesalahpahaman besar. Bisakah saya mendapatkan perekamnya kembali? C-157 tampar wajahmu sendiri. Aku sudah meminta maaf padamu. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Mei Huan memasang wajah sedih dan menangis lalu berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu terlalu menderita. Chen lalu menyeringai dan berkata, aku ingin kau menamparkan dirimu sendiri 10 kali. Aku ingin kau mengatakan 10 kali bahwa Mei Huan Neiku suka makan kotoran untuk mencari nafkah. Setelah kau melakukan apa yang kuminta, aku akan memaafkanmu. Kamu, jangan terlalu sombong. Wajah Mei Huan berubah total. Dia adalah perwakilan mahasiswa dari Universitas Jepang dan tuan muda dari organisasi Mei Huan di Jepang. Status sosialnya berada di atas kebanyakan orang. Itulah mengapa dia kesulitan melakukan apa yang diminta Chen. Menamparkan diri sendiri dan memakan kotoran untuk mencari nafkah terdengar seperti bukan hal serius, melainkan hanya lelucon baginya. Aku suka bersikap gegabah. Apa yang bisa kau lakukan? Kau bisa pergi dari tempat ini kalau tidak suka. Aku jamin aku akan memperlihatkan rekaman ini kepada publik. Dunia akan tahu, tata krama, orang Jepang. Chen mengangkat bahu. Dia ingin Mei Huan tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Tidak. Anda tidak boleh memperlihatkan rekaman itu kepada publik. Saya akan melakukan apa yang Anda minta. Tidak ada pilihan lain bagi Mei Huan untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan ini. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya sendiri dan berkata, aku, Mei Huan Neiku, suka makan kotoran untuk mencari nafkah. Aku, Mei Huan Neiku, suka makan kotoran untuk mencari nafkah.
Wang Jianren benar-benar terkejut ketika melihat apa yang Chen lakukan pada Mei Huan. Pada saat yang sama, dia juga merasa senang. Lin mengerutkan bibir dan memberi Chen 32 tanda suka. Legenda pernah mengatakan, tidak semua orang Jepang adalah orang jahat, tetapi, jika Anda bertemu dengan orang Jepang yang jahat, 4 kata untuk Anda, hajar dia. Aku sudah selesai menamparkan diriku sendiri. Bisakah aku mendapatkan perekamnya kembali? Mei Huan bertanya sambil terisak-isak. Tadi, saya memang menyebutkan bahwa saya akan memaafkanmu setelah kamu melakukan apa yang saya minta. Namun, saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengembalikan perekam itu kepadamu. Chen mengangkat bahu dan tertawa jahat. Mei Huan hampir muntah darah ketika mendengar jawaban Chen. Ini sangat salah. Di mana letak kepercayaan antar sesama manusia? Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menyimpan pena ini sebagai kenang-kenangan. Aku tidak akan menunjukkannya kepada siapapun. Itu saja. Sekarang, pergilah. Air mata hampir mengalir dari wajah Mei Huan. Dia tahu bahwa perekam itu bukan sekadar kenang-kenangan untuk Chen, melainkan bukti penting. Dengan kata lain, Chen akan memiliki pengaruh untuk melawannya di masa depan. Oke. Pria yang kejam sekali. Sebaiknya kau hati-hati saat berjalan. Mei Huan menggertakkan giginya dan menatap Chen dengan penuh amarah. Kau mau mengawasi langkahku saat berjalan. Aku sudah beli jam tangan tahun lalu, dalam pinyin. Ini sebenarnya bahasa gaul Tionghoa, artinya persetan dengan ibumu di kemaluannya. Chen memutar matanya ke arahnya. Apa maksudnya? Mei Huan memasang wajah bingung. Bukankah ada yang menyebutkan bahwa kemampuan bahasa Mandarinnya berada di level 8? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti kalimat ini? Pergi dari sini dan cari kamus bahasa Mandarin. Chen tertawa mengejek. Apa yang baru saja dia katakan? Mei Huan bertanya kepada penerjemahnya. Penerjemah itu menggelengkan kepala dan berkata, saya juga tidak tahu. Sepertinya dia sedang pamer tentang pembelian jam tangan tahun lalu. Lin dan Wong tertawa terbahak-bahak ketika mendengar interpretasi Chen tentang ungkapan itu. Jelas sekali, keduanya adalah penggemar klub penggemar Chen. Tentu saja, mereka tahu arti sebenarnya dari ungkapan itu. Mei Huan merasa aneh. Namun, dia tidak ingin berlama-lama memikirkan hal ini. Dia kemudian segera meninggalkan tempat kejadian. Penerjemahnya mengikuti di belakangnya dari dekat seperti anjing yang setia. Ia berkata dengan keprihatinan yang tulus, Tuan. Wajah Anda bengkak. Dasar bajingan besar. Beraninya kau bicara di depanku. Bajingan itu tak akan punya alasan untuk menyalahkanku kalau kau tidak membawa perekam bodoh itu. Mei Huan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah penerjemah itu dengan keras. Kamu yang bilang ingin memamerkan rekaman itu kepada teman-teman sekelasmu, kata penerjemah itu dengan nada protes. Berhenti membela diri. Tidak bisakah kau menggunakan alat lain untuk merekam percakapan ini? Dasar babi bodoh. Mei Huan kembali menamparkan wajahnya. Hahaha. Tiba-tiba, tawa Chen terdengar di telinga mereka. Kemudian, dua dari mereka meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan kilat. Bosku Chen sangat kuat dan hebat. Aku benar-benar kesulitan menghadapi si idiot itu. Keduanya benar-benar kalah ketika kau memutuskan untuk menghadapi mereka sendiri. Hebat. Luar biasa. Wong berbicara tanpa henti dan menjilat sepatu bot Chen pada saat yang bersamaan. Hentikan omong kosong ini. Pergi dan pelajari bahasa baru jika kamu punya banyak waktu luang. Jangan biarkan orang lain mengolok-olokmu dengan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kamu bahkan menjilat sepatunya ketika dia mengejekmu tadi. Sungguh perbuatan yang memalukan. Chen memutar bola matanya ke arah Wong. Benar. Kamu benar sekali tentangku. Aku akan lebih memperhatikan hal ini lain kali. Wong mengangguk dan dia benar-benar setuju dengan Chen. Chen sama sekali tidak peduli padanya. Setelah itu, dia mengajak Lin makan siang. Xiao Bei. Hari ini, aku ingin berdiskusi denganmu tentang kunjungan ke salah satu universitas di Jepang, kata Lin kepada Chen saat mereka sedang makan siang. Mengapa saya menjadi bagian dari itu? Chen bertanya dengan bingung. Tentu saja, kamu adalah bagian dari itu. Lin mengangguk dan berkata, kunjungan itu berpusat pada bidang atletik. Universitas Jepang ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan kita. Ada sepak bola, anggar, dan karate. Selain itu, kamu sangat jago olahraga. Apakah kamu ingin ikut serta? Hehe. Apa imbalanku jika aku setuju untuk menjadi bagian darinya? Chen menyeringai. Ya. Kamu akan mendapatkan kesempatan emas untuk mengunjungi universitas di Jepang jika kamu memenangkan pertandingan persahabatan. Pihak sekolah akan menanggung semua biayanya, kata Lin dengan serius. Wow.
Semua biaya ditanggung sekolah ternyata lumayan. Tapi, bolehkah aku membawa anggota keluargaku? Chen tertawa jahat. Membawa anggota keluarga? Kurasa itu tidak mungkin. Apa kau berencana membawa ibu dan ayahmu? Tanya Lin. Ayah dan ibuku sangat membenci Jepang. Jadi, mereka pasti tidak mau pergi denganku. Aku berencana mengajakmu. Chen menatap tubuh Lin dengan tatapan jahat dan berkata pelan, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bercinta saat kita bepergian ke luar negeri. Astaga! Yang kau pikirkan hanyalah seks, seks, dan seks. Wajah Lin langsung memerah. Aku akan ikut serta dalam ketiga pertandingan persahabatan itu jika aku bisa membawa anggota keluarga. Aku tidak akan ikut serta dalam pertandingan persahabatan manapun jika aku tidak bisa membawa anggota keluarga. Chen cemberut dan bertingkah nakal. Lin merasa sedikit malu, marah, dan bersemangat sekaligus. Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku akan mencoba bertanya-tanya dulu. Aku hanya akan ikut denganmu jika mereka setuju. Tapi, kamu harus menang di ketiga pertandingan persahabatan itu. Jangan khawatir. Kau tahu kekuatan sejatiku lebih baik daripada siapapun. Mengalahkan orang-orang Jepang itu semudah membalik telapak tangan. Chen tersenyum penuh percaya diri. Setelah itu, Lin kembali ke kantor setelah makan siang. Di sisi lain, Chen pulang untuk menjemput orang tuanya dan menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota. Dia ingin membeli beberapa pakaian baru untuk pembukaan besar toko perhiasan Bei Chen besok. Mereka menikmati makan malam yang enak setelah berbelanja. Tidak ada kejadian istimewa malam itu. Namun, Chen tidak tahu bahwa beberapa orang tidak tidur sepanjang malam. Lampu di area umum rumah keluarga Si menyala sepanjang malam hingga pagi berikutnya. C158 kotoranku keluar. Rumah besar keluarga Si dulunya sangat mewah. Kemewahan itu kini tak ada lagi. Mereka telah menjual semua barang berharga mereka untuk menghidupi keluarga sejak bisnis mereka bangkrut. Selain itu, Si Kelang dan Si Dabiao terluka parah oleh Chen. Semua yang bisa dijual telah dijual untuk mengumpulkan cukup uang guna membayar biaya pengobatan mereka. Untungnya, Si Dafeng bersikeras untuk tidak menjual rumah besar itu, jika tidak, seluruh keluarga mereka akan menjadi tunawisma dan tidur di bawah jembatan. Sialan! Itu dulunya toko saya. Bajingan seperti Chen tidak berhak menginjakkan kaki di sana. Si Mingwei menatap marah ke arah ponsel di tangannya. Dia sedang membaca Weibo Chen. Pukul 6 pagi, semua penggemar dari klub penggemar Chen sangat antusias. Mereka semua ingin menghadiri pembukaan besar toko perhiasan Bei Chen. Keluarga Si mungkin akan merasa sedikit lebih baik jika Chen gagal dalam bisnis barunya. Namun, semuanya justru berlawanan dengan yang mereka harapkan. Acara pembukaan besar-besaran adalah peristiwa terbesar yang akan terjadi di kota hari ini. Tidak heran jika mereka sangat marah karenanya. Percuma saja kau terus memarahinya. Bujuk saja ayahmu untuk menjual rumah besar itu dan sewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Inilah yang seharusnya kita lakukan sekarang. Si Dabiao mencengkeram sandaran tangan kursi roda yang didudukinya. Ia telah lumpuh karena Chen. Ia harus tetap berada di kursi roda seumur hidupnya. Kebencian di dalam hatinya terhadap Chen begitu dalam sehingga ia ingin membakar dunia. Dafeng, situasi kita tidak boleh memburuk lagi. Mengapa kau masih ragu untuk membunuhnya? Si Kelang berdiri di samping mereka dan berkata dengan suara berat, risiko menjual rumah besar ini benar-benar sepadan. Kita tidak bisa lagi melawannya jika kita memutuskan untuk duduk di sini dan menunggu. Dari luar, lelaki tua ini tampak baik-baik saja. Namun kenyataannya, tangan kanannya hilang di balik lengan baju kanannya. Lengan kanannya telah hancur oleh ki pedang naga hitam. Semua otot dan sarafnya hancur tak dapat dipulihkan. Karena itu, ia harus membiarkan dokter mengamputasi anggota tubuhnya yang rusak parah. Sungguh memalukan bagi seorang elit telapak pasir besi untuk terpaksa memotong lengannya sendiri. Dia tidak akan pernah melupakan rasa malu itu sampai hari kematiannya. Dia tidak akan pernah bisa mati dengan tenang jika dia hanya tinggal di sana dan tidak membalas dendam. Tidak. Jangan terburu-buru. Si Dafeng menggelengkan kepalanya dan bersikeras, bajingan itu hanyalah anak desa. Aku tidak percaya dia punya kemampuan untuk mengelola bisnis perhiasan. Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk diam di sini dan menyaksikan dia jatuh. Tolong jelaskan dengan jelas. Berapa lama lagi kita harus menunggu, teriak si Dabiao. Kita tunggu saja sampai bajingan itu gagal bisnisnya. Selama itu, dia pasti akan menjual tokonya. Lalu, kita akan memanfaatkan kesempatan itu dan merebut kembali apapun yang menjadi milik kita, kata si Dafeng dengan kejam. Saya rasa bisnisnya tidak akan memburuk. Ada puluhan ribu orang yang mendukungnya secara online, kata si Mingwei. Hehe. Ya, kamu benar.
Banyak orang yang datang ke acara pembukaan besar-besaran itu. Tapi, itu tidak berarti mereka akan membeli sesuatu dari tokonya. Aku cukup familiar dengan acara-acara seperti ini. Toko perhiasan Dafeng kami dulu sering menyelenggarakan acara seperti ini. Kami tidak pernah pulang dari acara-acara seperti itu dengan dompet yang lebih tebal, hanya lebih tipis, si Dafeng tertawa dingin. Itu memang masuk akal. Si Mingwei mengangguk. Dia tertawa dingin, sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis perhiasan. Namun, bajingan itu berani-beraninya mengumumkan bahwa dia akan menyumbangkan setengah dari keuntungan yang didapatnya dari penjualan untuk amal. Hah? Lebih tepatnya, dia sendiri akan segera membutuhkan amal. Si Dabiao akhirnya berhasil menenangkan diri setelah mendengar pendapat mereka tentang bisnis baru Chen. Berdasarkan apa yang kalian katakan, bajingan itu akan mati bersama bisnisnya. Benar. Dia akan mati. Kematian yang menyiksa. Si Dafeng menyeringai dan kedua matanya bersinar. Aku sudah berkecimpung di bisnis perhiasan selama hampir 20 tahun. Berdasarkan pengalamanku, bajingan itu pasti tidak akan bertahan lama. Oke. Aku percaya padamu. Kita tunggu saja. Kita lihat bagaimana badut itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Si Kelang juga mengangguk. Matanya penuh dengan tatapan ganas. Pada saat yang sama, di dalam kantor manajer toko perhiasan Crown, Ruguan dan Wenfeng memperhatikan pergerakan toko perhiasan Chen melalui layar komputer. Sudah berapa banyak orang yang kau kirim ke toko perhiasan Chen untuk membuat kekacauan total? Wenfeng tertawa dingin dan bertanya. Pria ini sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah meninggal di pelukan Chen. Namun, dia masih cukup bodoh untuk mempermalukan Chen. Ruguan tertawa jahat dan berkata, jangan khawatir, Tuan Feng. Aku telah mengumpulkan sekitar 30 orang untuk memberinya pelajaran. Mereka akan menyiram kotoran di tokonya, cat merah, dan melepaskan beberapa ular dan tikus di tokonya. Bajingan itu pasti akan ketakutan. Aku tak percaya kau bermain dengan kotoran. Kau menjijikkan sekali. Tapi, aku menyukainya. Hahaha. Wenfeng juga tertawa jahat. Dia sudah membayangkan situasi kacau yang akan terjadi di toko Chen. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Halo. Si kecil ke-8. Kalian menyelinap masuk ke toko perhiasan Chen. Ruguan tertawa dan berkata dengan jahat, dengarkan baik-baik. Kalian semua harus memastikan untuk memercikkan kotoran ke wajah Chen. Dan, ambil fotonya setelah kalian menyelesaikan tugas. Aku pasti akan memberi kalian hadiah yang berlimpah. Hahaha. Bos. Jangan tertawa dulu. Dengarkan saya. Pria itu terdengar kelelahan di ujung telepon, terlalu banyak orang. Kita bahkan tidak bisa masuk ke toko perhiasan Chen. Kerumunannya lebar sekali. Aduh. Jangan dorong aku. Aduh. Kotorannya akan tumpah. Sialan. Ini menjijikkan sekali. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Senyum jahat itu benar-benar hilang dari wajah Ruguan. Dia benar-benar terpaku seperti orang bodoh. Apa yang terjadi? Bumi keruguan, tanya Wenfeng penasaran. Tuan Feng. Mereka bilang kerumunannya selebar 1 mil, setidaknya ada 100.000 orang berkumpul di sana. Mereka bahkan tidak bisa sampai ke toko. Ruguan menelan ludah. 100.000 orang. Bagaimana mungkin? Bahkan penyanyi dari industri hiburan pun tidak memiliki pengaruh sebesar ini. Wenfeng juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka penggemar Chen akan begitu setia kepadanya. Mereka semua tergila-gila pada Chen. Para wartawan pasti akan mengerubungi mereka habis-habisan dalam acara sebesar ini. Cepat, nyalakan TV dan cek beritanya, kata Wenfeng. Ruguan langsung melakukannya. Seperti yang mereka duga, stasiun TV Greenfin melaporkannya dalam berita pagi. Mereka sengaja mengirimkan truk berita mereka untuk melakukan pelaporan berita langsung. Seorang reporter berita wanita sedang melaporkan berita di TV. 4 jalan utama menuju pusat kota benar-benar macet pada pukul 7 pagi. Puluhan ribu orang berbondong-bondong ke toko perhiasan Chen untuk menghadiri acara pembukaan besar-besaran. Ini jelas sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah kota ini. Apa yang begitu istimewa dari toko perhiasan ini? Kami masih terjebak di luar, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi, kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti perkembangan pembukaan besar ini. Dan, kami akan memberitahu Anda kembali begitu kami bisa melihat ke dalam. Penjualan C159 selesai dalam 1 jam. Manajer, Jing Fei, dan karyawan lainnya berdiri di dalam toko perhiasan Chen sebelum mereka buka. Kegembiraan dan rasa gugup memenuhi hati semua orang. Tak satu pun dari mereka pernah melihat sesuatu sebesar ini dalam hidup mereka. Orang tua Chen juga terkejut dan gembira. Keduanya bergandengan tangan di dalam kantor manajer.
Mata mereka berkaca-kaca. Mereka bergumam, akhirnya. Xiao Beiku sekarang menjadi pengusaha sukses. Di sisi lain, Chen sibuk menjawab panggilan telepon sepanjang pagi. Lan menelepon dan memberi selamat kepada Chen sebelum fajar menyingsing. Ia menyebutkan bahwa ia tidak dapat menghadiri acara peresmian untuk mendukungnya, tetapi ia akan terus mengikuti perkembangan acara tersebut. Lin Nan dan Lin Xiang menelepon dan memberi selamat kepada Chen setelah itu. Lin Xiang merasa sangat bahagia untuk Chen. Lin Nan semakin mengagumi Chen. Selain itu, Murong Xiaoyao menelepon Chen untuk memberitahunya bahwa dia akan memantau aliran keuntungannya. Dia ingin memastikan Chen menepati janjinya. Bahkan, Ratu Iblis Es menelepon Chen untuk mengingatkannya agar memastikan tempat itu terkendali dan aman sepenuhnya. Keamanan adalah perhatian utamanya. Suaranya terdengar gemetar. Dia tidak pernah menyangka Chen akan merencanakan sesuatu sebesar ini. Terakhir, semua teman sekelas, tetangga, dan mantan rekan kerjanya menelepon dan memberi selamat kepada Chen. Pada akhirnya, baterai ponsel Chen habis karena panggilan masuk yang tiada henti. Tepat pukul 9, Chen sendiri membuka pintu toko perhiasan. Teriakan dan jeritan terdengar dari segala arah. Puluhan ribu orang melambaikan tangan mereka. Itu seperti gelombang manusia yang membanjiri toko Chen. Pemandangan gila itu bisa dibandingkan dengan para superstar terkenal yang tampil di konser. Bahkan Chen pun tercengang melihat pemandangan itu. Bro Bei, idola saya akhirnya datang. Ya Tuhan, akhirnya aku bisa bertemu idolaku. Dia jauh lebih tampan secara langsung. Bro Bei, aku sayang kamu. Aku mau tanda tanganmu. Aku mau berfoto sama kamu. Ah, Kak Bei, Kak Bei, Kak Bei. Kerumunan itu berteriak dan melompat-lompat histeris. Tampaknya kerumunan itu akan kehilangan kendali kapan saja. Semuanya. Mohon tenang. Tiba-tiba, Chen berbicara. Dan, semua orang langsung menutup mulut mereka. Mata mereka semua terbuka lebar dan telinga mereka menajam untuk mendengar apa yang akan dikatakan Chen. Mereka takut akan ketinggalan pidato Chen. Chen memegang mikrofon, melangkah ke atas panggung, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lantang, "Halo para penggemarku tersayang." Ah, 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 ah. Gairah para penggemarnya terhadapnya kembali meluap. Sorakan keras dan gila-gilaan membuat darah semua orang mendidih. Tanah bergetar karena sorakan itu. Awan dan kabut terhempas, dan sinar matahari bersinar terang. Pada saat yang sama, Chen juga sangat gembira. Darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi memiliki begitu banyak penggemar setia. Saat dia mengangkat tangannya, semua orang terdiam. Saat dia berbicara, semua orang menjadi heboh. Dia seperti seorang superstar. Setiap jilatan lidahnya, setiap langkah kakinya, akan memengaruhi hati setiap orang. Itu sungguh keren sekali. Baiklah, baiklah, tenanglah. Chen berbicara lagi dan tempat itu menjadi hening. Saya yakin semua orang sudah cukup mengenal saya sekarang. Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan omong kosong. Terima kasih banyak atas dukungan Anda dalam pembukaan toko perhiasan saya. Semua penggemar saya dari klub penggemar dapat memperoleh diskon 20% untuk barang-barang di toko saya. Chen kemudian berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Selain itu, saya memang menyebutkan di Weibo bahwa saya akan menyumbangkan setengah dari keuntungan yang saya peroleh hari ini untuk amal. Saya tidak bercanda. Saya akan memeriksa arus keuntungan setiap 1 jam. Semuanya, silakan ikut memantau keuntungan juga." Bro Bei, kepribadiannya sangat kuat. Saya sudah sering ke acara penjualan amal. Tapi, saya belum pernah melihat siapapun yang berani transparan tentang keuntungan mereka. Saudara Bei, Anda adalah jantung dari kegiatan amal. Anda layak mendapatkan dukungan kami. Kita bisa menikmati diskon dan sekaligus ikut berpartisipasi dalam kegiatan amal. Kita harus mendukungnya, apapun yang terjadi. Aku sangat bangga menjadi salah satu penggemar di klub penggemar Bro Bei. Aku akan menekan tombol suka sebanyak 320.000 kali. Suka, 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 beli, beli, beli. Semua orang terlibat dalam diskusi yang sengit. Sebagian besar orang sudah menyiapkan dompet mereka untuk mendukung bisnis dan kegiatan amal Chen. Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Tokonya sekarang resmi dibuka. Tidak apa-apa kalau kalian tidak mau membeli apapun. Aku akan berdiri di sini untuk menemani, mengambil foto, dan memeluk kalian. Cewek-cewek boleh cium aku. Cowok-cowok, aku tidak mau ciuman kalian. Chen tersenyum dan tetap berada di atas panggung untuk berinteraksi dengan para penggemarnya. Karena separuh penggemar Chen sebenarnya adalah pelajar dan remaja dengan penghasilan rata-rata, Chen memutuskan untuk tetap tinggal dan bersosialisasi dengan mereka. Dengan begitu,
mereka tidak akan merasa perjalanan ini sia-sia. Antusiasme semakin meningkat. Dalam sekejap, ribuan orang mulai berkumpul di sekitar panggung. Sungguh luar biasa. Di sisi lain, mereka yang memutuskan untuk membeli sesuatu mulai bergegas masuk ke toko perhiasan. Toko itu sebenarnya cukup luas. Bisa menampung 1.000 orang sekaligus. Tetapi, jelas tidak cukup luas untuk puluhan ribu pelanggan masuk ke toko secara bersamaan. Antrean panjang mulai terbentuk di luar toko. Orang-orang harus menunggu rombongan pelanggan yang berada di dalam toko keluar sebelum mereka bisa masuk. Mereka semua sangat antusias dengan kesempatan langka ini. Semua perhiasan itu dibuat oleh api transformasi Chen. Desainnya sangat bagus. Chen bahkan memberikan diskon untuk semua barang di toko. Inilah mengapa orang-orang begitu tergila-gila. Hampir semua orang yang masuk ke toko akan membeli 1 atau 2 perhiasan. Orang bisa membayangkan betapa ramainya suasana di dalam toko ketika semua orang sedang membeli sesuatu. Dalam waktu 10 menit, semua perhiasan yang direncanakan Jing Fei untuk dijual hari itu habis terjual. Dia harus mengeluarkan sebagian perhiasan dari persediaan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Namun, perhiasan yang baru saja dikeluarkan dari persediaan itu pun habis terjual dalam beberapa menit juga. Tak lama kemudian, kecepatan pembelian melampaui kemampuan logistik Jing Fei. Jing Fei memerintahkan semua karyawan untuk pindah ke pintu depan gudang agar bisnis tetap berjalan. Semua perhiasan langsung dibeli oleh pelanggan begitu dikeluarkan. Beberapa bahkan menolak diskon untuk barang yang mereka beli. Mereka ingin mendukung kegiatan amal dan bisnis Chen. Perhiasan yang seharusnya bisa mereka pakai selama beberapa tahun semuanya terjual habis dalam waktu 1 jam. 1 jam. Sebagian besar pelanggan bahkan tidak repot-repot bernegosiasi. Beberapa bahkan menolak diskon untuk barang-barang mereka. Pada akhirnya, perkiraan harga jual semua perhiasan meroket dari 40 juta menjadi 60 juta. Satu-satunya perhiasan yang tersisa di toko itu adalah naga api di langit dan bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan. Kelima karya seni berkualitas tinggi ini masih ada di sana karena orang-orang yang benar-benar kaya raya tidak ada di sini. Mereka telah memesan perhiasan tersebut melalui telepon. Sebagian orang menawarkan 50 juta untuk bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan. Dan, ada juga orang yang menawarkan 150 juta untuk naga api di langit. Itulah yang disebut kegilaan murni. Kerumunan akhirnya mulai berkurang. Sekarang, kita bisa masuk. Selanjutnya, saya akan mengungkap misteri di balik toko perhiasan Beichen. Reporter wanita itu memegang mikrofon di tangannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam toko sambil meliput berita. Kameramen itu mengangkat kameranya ke bahu dan memaksa masuk. Mereka melihat papan bertuliskan 2 kata, habis terjual, ketika akhirnya berhasil masuk ke dalam toko. Ya Tuhan! Ini baru pukul 10:03. 1 jam sialan dan semuanya sudah terjual habis. Apa aku bermimpi? Reporter wanita itu berteriak. Dia benar-benar lupa bahwa dia sedang melakukan siaran langsung. Kameraman itu langsung menatapnya tajam. Kemudian dia menenangkan diri. Batuk, batuk. Mari kita wawancarai beberapa orang dan tanyakan tentang apa yang terjadi di dalam. Halo, saya reporter dari stasiun TV Greenfin. Bisakah Anda memberitahu kami, apa yang baru saja terjadi di dalam toko perhiasan Beichen? Reporter wanita itu mengulurkan mikrofon kepada salah satu pelanggan pria. Sial. Jawabannya sudah jelas. 1 kata, luar biasa. 2 kata, gila banget. 3 kata, keren banget. 4 kata, fuh. Pelanggan pria itu sangat gembira. Ia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Batuk, batuk. Mari kita wawancarai warga negara lain. Reporter wanita itu dengan cepat mengulurkan mikrofon kepada salah satu wanita parubaya. Halo, saya lihat Anda membawa tas belanja dari toko perhiasan Beichen. Saya kira Anda pasti baru saja membeli perhiasan yang sangat Anda sukai. Tidak terlalu. Wanita parubaya itu menghela napas dan berkata, aku ingin membeli gelang yang sangat kusuka, tapi Bibi Wong, si jalang itu, langsung merebutnya dariku. Aku tidak akan pernah lagi berlatih tai chi di lapangan terbuka dengannya. Untungnya, aku masih berhasil membeli kalung yang kusuka. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarnya. Reporter wanita itu terkejut. Ini ajaib. Apa yang begitu istimewa dari perhiasan di toko perhiasan Beichen? Mengapa orang-orang begitu tergila-gila padanya? Beberapa dari mereka bahkan memutuskan persahabatan bertahun-tahun gara-gara produk-produk itu. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Tak perlu ditanyakan lagi. Perhiasan di toko ini 20% lebih murah daripada toko perhiasan di sekitar sini. Kualitasnya juga sama. Dan, penggemar dari klub penggemarnya bisa menikmati diskon tambahan lagi.
Hanya orang bodoh yang tidak akan tergila-gila, kata wanita parubaya itu dengan antusias. Siapakah Bro Bei ini? Tanya reporter wanita itu. Bro Bei adalah idola saya. Wanita parubaya itu bertingkah seperti seorang nimfomaniak. Dia berpikir sejenak sebelum mengucapkan apa yang baru saja dikatakannya, lalu dengan cepat mengulanginya. Bro Bei adalah bos toko perhiasan Bei Chen ini. Di sana, pemuda yang sedang berdiri di atas panggung itu. Dia tidak hanya tampan, dia juga seorang jenius dalam olahraga. Selain itu, dia memiliki hati yang dermawan. Dia benar-benar permata langka di antara para remaja di era ini. Wow! Berdasarkan apa yang baru saja kau ceritakan, dia sepertinya karakter legendaris. Aku yakin para penonton yang sedang menyaksikan sekarang pasti ingin lebih dekat dan tahu lebih banyak tentang remaja ajaib ini. Nah, ikuti kami. Reporter wanita itu tersenyum ke arah kamera dan berjalan menuju panggung. Di luar pekerjaan, sebagai seorang wanita, dia ingin sedekat mungkin dengan Bro Bei yang legendaris ini. Pada saat yang sama, Jing Fei menyampaikan laporan penjualan terakhir kepada Chen di atas panggung. Para penggemar di atas panggung juga diminta dengan sopan untuk turun dari panggung. Permisi. Apakah Anda Bro Bei? Bisakah saya meminta sedikit waktu Anda untuk wawancara singkat dengan Anda? Reporter wanita itu harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk naik ke panggung. Tentu saja. Silakan naik ke panggung. Chen tersenyum tenang. Di permukaan, dia tampak seperti pria sejati yang sempurna. Tapi, sebenarnya di dalam hatinya dia melompat-lompat kegirangan. Akhirnya aku bisa bersikap keren di depan TV. Wahahaha. Bro Bei, kamu terlihat sangat muda. Mungkin, kamu bisa mulai dengan memperkenalkan diri di depan TV. Reporter wanita itu tersenyum dan menyerahkan mikrofon kepada Chen. Halo para pemirsa. Saya Bro Bei. Chen tersenyum dan berkata, tahun ini saya berumur 21 tahun. Saya menyukai wanita cantik. Sekarang, saya memiliki bisnis perhiasan. Saya berencana untuk menjual beberapa buah di masa depan. Saya ingin membeli sebidang tanah yang luas dan menanam pohon persik yang sangat lezat dan berair. Anda dapat mengikuti saya di Weibo. Jangan ragu untuk bertanya apapun tentang pohon persik yang sangat lezat dan berair itu. Baiklah. Kau bisa berhenti di situ, Bro Bei. Reporter wanita itu dengan cepat merebut mikrofon darinya. Dia tidak senang karena Chen menggunakan kesempatan ini untuk mengiklankan produknya. Saya ingin bertanya sesuatu tentang perhiasan Anda. Semua orang mengatakan bahwa perhiasan Anda 20% lebih murah daripada toko-toko lain di sekitar sini. Dan, kualitas perhiasan yang Anda jual juga sangat bagus. Bagian yang paling mengejutkan adalah Anda bahkan memberikan diskon tambahan untuk beberapa perhiasan di sini. Tidakkah Anda akan mengalami kerugian besar jika terus melakukan ini? Reporter wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, kau pikir aku menjalankan bisnis yang membuatku merugi? Kau tak akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Chen tertawa misterius. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya reporter wanita itu dengan rasa ingin tahu. Chen membuka laporan penjualan di tangannya dan berteriak lantang melalui megafon. Penjualan toko perhiasan Bei Chen hari ini adalah 61.333.000. Saya hanya akan mengambil 30 juta darinya. Sisanya akan saya sumbangkan untuk amal. Pom. Gelombang demi gelombang sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari kerumunan ketika mereka mendengar pengumuman Chen. Bro Bei, kamu benar-benar keren. Kamu baru saja menyumbangkan lebih dari 30 juta. Kamu adalah orang paling dermawan di kota Greenfin ini. Bro Bei, kamu memang orang yang menepati janji. Kamu berjanji untuk menyumbangkan setengah dari kentunganmu, dan sekarang kamu menyumbangkan lebih dari itu. Luar biasa. Bro Bei, kaulah satu-satunya elit yang akan selalu kuhormati. Diskusi di antara kerumunan semakin memanas. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka Chen akan bertindak lebih jauh dari itu. Chen mengangkat tangannya untuk membuat semua orang diam. Dia berkata dengan serius, selain itu, naga api di langit akan dihargai 250 juta. Bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan akan dihargai 150 juta. Jika ada yang bersedia membelinya, saya akan menyumbangkan setengah dari keuntungannya. Kemarahan semua orang kembali memuncak. Astaga! Bro Bei punya nyali. Keberanian yang luar biasa. Aku akan menghormatimu sampai akhir hayatku. Berapa banyak yang akan dia sumbangkan? 200 juta. Apakah saya menghitung dengan benar? Bro Bei maha kuasa. Bro Bei sangat keren. Kau pantas mendapatkan rasa hormatku. Tolong berlututlah di hadapanku. Reporter wanita itu benar-benar terstunet dan larut dalam sorak-sorai penonton.
Dia berdiri di sana seperti patung dan menatap Chen seperti seorang penggemar berat. Kedua matanya bersinar terang seperti bintang. Batuk, batuk. Sang juru kamera tak tahan melihatnya seperti itu. Ia segera berdeham untuk mengingatkannya tentang siaran langsung. Setelah akhirnya tersadar dari lamunannya, dia mengerutkan bibir dan bertanya, "Bro Bei, kamu sudah mengalami kerugian besar dari penjualan. Sekarang, kamu memutuskan untuk menyumbangkan uang sebanyak itu lagi. Tidakkah kamu pikir itu akan memengaruhi bisnismu?" "Tidak sama sekali." Chen tampak tenang dan mengangkat bahu. Reporter wanita itu bertanya dengan nada terkejut, "Kerugian 30 juta jelas bukan angka kecil bagi pengusaha manapun di dunia ini. Mengapa Anda tampaknya tidak terganggu sama sekali oleh fakta ini?" Chen menyeringai, memasang senyum yang sangat tampan, dan berkata, "Aku membawa terlalu banyak uang." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.